Baik, saya mohon izin Bapak Ibu semuanya karena pertemuan kita pada siang hari ini akan kita rekam sehingga nanti teman-teman yang tertinggal atau terlambat masuk bisa mengulang melihat rekaman yang sudah ada begitu. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, baik pelatihan keterampilan digital APAD 21 level 200 maupun pelatihan-pelatihan yang lain. Dan juga semangat untuk selalu mengikuti atau menjalankan aktivitas, agenda-agenda yang sudah ada dari jauh-jauh hari. Karena ini akhir tahun pelajaran tentunya biasanya kita padat merayap ya agendanya, namun Bapak Ibu masih menyempatkan diri untuk mengikuti pelatihan-pelatihan seperti pelatihan keterampilan digital abad 21 level 200 ini. Baik untuk hari ini, seperti yang sudah dipaparkan pada technical meeting pada hari Sabtu, ada pembekalan atau pemaparan materi, yaitu Microsoft Teams update dan juga, task by planner and to do. Baik, share screen saya sudah terlihat? Sudah masuk. Oke, baik sudah. Nah, yang pertama adalah Microsoft Teams, Bapak Ibu. Jadi kalau, eee, Bapak Ibu biasanya di sekolah-sekolah juga sudah ada yang sudah deploy pasti sudah menggunakan Microsoft Teams. Dan ada beberapa update-update di Microsoft Teams di sini, sehingga, eee, perlu adanya sosialisasi seperti itu, bahwa di Microsoft Teams pun ada update. Jadi Microsoft Teams nggak tertinggal ya, karena, salah satu platform yang terkenal itu sudah memiliki, apa ya, fitur-fitur yang sangat menarik sehingga orang tertarik untuk menggunakannya. Nah, Microsoft Teams juga mulai menyediakan fitur-fitur, tersebut. Nah, fitur pertama itu adalah large gallery view. Jadi kalau dulu cuma berapa kali berapa ya, nah sekarang bisa 7 kali 7, seperti ini tampilannya. Ini 7 kali 7, jadi ada 49 kamera jika dibuka. Namun ya memang ketika sinyal kita tidak mendukung, maka mungkin akan ada sedikit trouble putus-putus dan sebagainya di suara jika kita membuka kamera, jika semuanya membuka kamera. Namun jika sinyal tidak menjadi hambatan sama sekali, ini sangat menguntungkan, di mana biasanya kita di dalam satu kelas itu nggak mungkin sampai 49 ya anaknya. Kalau kami di TK-nya ada 15, kemudian SD mungkin berapa, 28 kan. Jadi bisa semua siswa itu bisa tampil di layar dan kita tahu anaknya ngapain sebenarnya, beneran bersama kita atau tidak. Ini untuk large gallery view. Kemudian, kita juga sudah ada together mode. Ini sudah agak lama together mode ini, bentuknya kayak kita nonton, di bioskop, tergantung scene atau skin yang ada yang digunakan oleh kita. Nah, di together mode ini kalau default-nya seperti ini. Default-nya kayak nonton di bioskop gitu. Ada di sini ya. Ini ada di titik 3 atau mode ini ada galeri, galeri itu biasa. Kemudian ada large gallery preview, itu yang 7 kali 7 tadi. Kemudian ada together mode preview. Nah, ini bentuknya kayak gini.
saya sudah ada 1 atau 2 screenshot tadi untuk galeri mode yang skin-nya sudah saya ganti di Under the Sea. Kemudian ada breakout room. Nah, ini, fitur baru yang memang dibutuhkan ketika kita bekerja dalam kelompok di dalam satu kelas. Nah, fungsinya adalah dalam satu meeting ini nanti dibagi kelompok-kelompok kecil-kecil, dan dalam satu kelompok itu ya cuman ngobrolnya sama teman satu kelompok, nggak bisa tengok kanan kiri ke kelompok orang lain. Tetapi bagi guru, itu kita bisa berkunjung dari satu kelompok ke kelompok yang lainnya. Nah, di sini, tergantung kita mau menentukan berapa banyak kelompok, kemudian, anggota dari masing-masing kelompok juga kita tentukan, dan pengaturan kelompoknya itu juga bisa juga menghapus dan mengganti nama kelompok. Kita juga itu tadi bisa mengunjungi setiap kelompok, habis dari kelompok satu, terus kita datang ke kelompok yang lainnya, itu bisa. Kita juga bisa menambahkan kelompok, jadi kalau di di sebelah itu ketika sudah di breakout gitu, sudah nggak bisa ditambahkan kelompok ya. Jadi tiap mau breakout kita bikin kelompok gitu. Di sini bisa, kemudian kita juga bisa membuat pengumuman, sama sih, bisa membuat pengumuman, kita ketik satu pengumuman gitu, terus muncul di semua, breakout room, dan ya mengecek aktivitas setiap kelompok juga bisa. Nah, ini adalah cara-caranya untuk breakout room, modulnya sudah saya bagikan, bisa dicek, Bapak Ibu bisa diikuti langkah-langkah untuk breakout room-nya. Ini langkahnya sudah screenshot, sangat detail. Nah, ini announcement atau pengumuman. Jadi misalnya waktu tinggal 5 menit begitu, nah itu bisa diberikan pengumuman dan nanti akan kembali lagi ke room besar. Nah, yang berikutnya ada fitur spotlight. Nah, fitur spotlight ini sangat, bermanfaat Bapak Ibu, di mana spotlight ini terutama bagi teman-teman, difabel tuli ya. Ini sangat bermanfaat di mana biasanya kita akan selalu mengarahkan spotlight ke, mmm, juru bahasa isyarat. Begitu. Jadi biasanya ada dua spotlight, pembicara dan juru bahasa isyarat. Ini untuk spotlight, jadi orang yang kita spotlight akan selalu tampil dan otomatis tampil di semua layar, peserta yang mengikuti Teams meeting pada waktu itu, gitu. Kemudian, update-an yang berikutnya adalah insight. Nah, ini menarik nih insight nih. Bagaimana menariknya, bahwa fitur insight ini kita bisa mengecek apakah peserta didik kita, atau kalau saya ya, kayak saya trainer, Bapak Ibu peserta pelatihan, apakah peserta pelatihan saya itu masuk di dalam tim? Kapan dia masuk, berapa lama dia ngutek-ngutek Teams, nah itu ada di sini. Jadi bisa melihat aktivitas individu pada waktu tertentu. Jadi saya ingin tahu ini dari, atau hari ini tanggal 14 siapa saja yang masuk ke Teams dan mereka ngapain aja, berapa lama dia di dalam Teams, itu bisa. Kemudian aktivitasnya yang bisa kita lihat juga bentuknya percakapan, atau misalnya jika teman-teman mengumpulkan tugas, itu juga ada. Kemudian masuk dalam pertemuan seperti ini, atau mengirimkan file dan lain-lain, itu juga ada di dalam insight ini. Dan insight ini hanya bisa dilihat oleh guru atau owner dari kelas timnya, begitu.
Dan insight-nya ini juga bisa kita ekspor atau bisa kita download dalam bentuk file Excel. Jadi, report-nya lebih mudah, ya, oh ini anak yang aktif, dia selalu on time misalnya untuk mengumpulkan tugas dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu ada dia banyak, selalu mempunyai inisiatif. Nah itu juga akan terlihat di sini, bentuknya seperti ini dan insight ini bisa kita tambahkan di new tab. Jadi seperti ini, siapa ya, siapanya gitu, dia mengunjungi channel pada, kemudian dia mengunjungi channel general, kemudian 1 menit keluar, dia meeting, masuk ke meeting, begitu. Nah, ini ada semua di meeting seperti apa. Nah, ini contoh laporan aktivitasnya seperti ini. Dia juga, me me menjawab reply ke pesan yang ada. Nah, ini aktivitas-aktivitasnya, all activity atau semuanya, kemudian kita hanya pengen tahu di meeting siapa aja yang hadir atau bagaimana, itu juga bisa. Terus kita ingin mengetahui komunikasi teman-teman itu seperti apa, apakah aktif, apakah cuma jadi penonton misalnya, saya nonton aja deh, masuk tapi cuma nonton, ada kan di situ. Kemudian atau malah, ya udahlah isinya paling cuman gitu-gitu doang nggak usah dibuka. Nah, atau tidak pernah masuk sama sekali, itu juga terlihat. Nah, kita juga bisa mengetahui, eee, dalam jangka waktu tertentu, misalnya dalam hari ini, kemarin, minggu ini, kemudian minggu yang lalu, atau dari custom range itu misalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, itu juga bisa kita ketahui, apa yang terjadi di apa yang dilakukan oleh, eee, anggota atau peserta didik di dalam Teams ini, begitu, menggunakan Insight ini, aplikasi Insight. Nah, ini yang tadi dibilang bahwa bisa kita download atau kita ambil, kita ekspor ke Excel. Ini untuk Insight. Nah, Teams masih berbenah sehingga teman-teman akan semakin nyaman menggunakan Teams begitu, secara Teams dengan, for edukasi ya, lisensi edukasi gratis bisa menampung sekitar 200 lebih peserta didik dan ya terutama yang guru inovatif ini, ya terus karena dia ingin lebih sempurna lagi, nah nantinya akan ada dynamic view Bapak Ibu. Dynamic view itu seperti ini. Jadi bisa kita atur juga. Ini yang muncul-muncul ini biasanya yang bicara atau menghidupkan kamera gitu, dia besar, terus di sebelahnya. Kalau ini kita di bawah ya sekarang. Kemudian, dynamic view beberapa tampilannya seperti ini. Ini juga tampilan dynamic view, jadi, ada presentasinya tampak dan juga, pembicaranya tampak. Ini di spotlight juga ini. Ini untuk dynamic view, kemudian ada chat bubbles. Chat bubbles ini ketika ada orang mengirimkan pesan, kalau saat ini belum ada, kita harus membuka fitur chat di situ untuk bisa mengetahui siapa saja yang mengirimkan pesan dan apa saja pesannya. Eee, Kalau di chat bubble ini, maka ketika ada pesan dia akan muncul gitu, seperti bubble, seperti gelembung gitu muncul terus nanti hilang sendiri di layar. Jadi presenter, eee,
akan aware, oh ada chat nih, oh ada yang nanya misalnya. Kemudian ada live reaction. Nah, live reaction ini kalau reaksi sekarang sudah ada, tapi bentuknya nanti belum seperti ini Bapak Ibu. Bentuknya, reaction-nya ada di bagian atas, di dekat chat itu ada reaction, tapi kalau sekarang tampilannya akan muncul di sebelah namanya, di daftar nama list itu akan muncul di sebelah namanya kayak raise hand. Kemudian nanti kalau ada jempol juga muncul jempol gitu, terus nanti hilang. Ini live reaction. Tapi kalau raise hand itu kalau belum diturunkan dia masih ada. Nah, itu tadi adalah update dari fitur-fitur yang ada di Microsoft Teams. Berikutnya adalah Task by Planner and To Do. Jika Bapak Ibu adalah orang yang bergerak atau senang sekali berada di dalam satu tim untuk mengerjakan sesuatu secara berkelompok, maka Task by Planner and To Do ini cukup bagus. Bisa menggantikan mungkin ada platform-platform manajemen gitu ya, manajemen tugas. Nah, ini juga bisa diberikan kepada anak-anak atau juga bisa diberikan kepada tim kita ketika kita menggunakan, apa, ada proyek lah gitu. Nah, ketika tim kita ada proyek, kita bisa menggunakan Task by Planner and To Do ini. Masih harus diperbaiki juga ini Task by Planner and To Do, tapi sudah baguslah gitu. Nah, fitur-fiturnya adalah seperti ini, ada yang namanya bucket, ada yang namanya task atau tugas, ada yang namanya list, ada board, ada chart, grafik, schedule. Nah, Task by Planner and To Do ini nanti akan kita tambahkan di dalam kelas tim Bapak Ibu. Kelas timnya tidak harus Bapak Ibu bikin baru, kemudian menggunakan guru inovatif tidak. Kami hanya ingin Bapak Ibu bisa menerapkan Task by Planner and To Do ini di kelas Bapak Ibu. Jadi, bisa login menggunakan akun sekolah Bapak Ibu, masuk ke tim kelas Bapak Ibu dan bisa menambahkan Task by Planner and To Do ini pada tab. Ya, cara-caranya sudah ada di sini. Ini cara-caranya silakan dibaca karena kemarin sudah saya share. Kemudian saya juga sudah bagikan video penggunaannya. Nah, sekarang kita akan mencoba membuka. Nah, di sini kita masuk di channel general, Bapak Ibu. Ini adalah kelas tim saya. Kemudian di sini di bagian atas itu ada post, ada file, kelas notebook, assignment, grade, plus. Add a tab. Kita klik add a tab. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada insight yang tadi. Saya akan tambahkan insight dulu. Saya klik save. Ya. Kemudian saya klik plus lagi. Sekarang adalah Task by Planner and To Do. Kalau belum muncul di sini, ini ada gambarnya notes dengan centang, bisa diketikkan di sini, planner. Ada beberapa yang muncul, tapi yang kita butuhkan adalah Task by Planner and To Do. Saya klik.
Oke. Baik, apakah saya kembali di room? Terdengar lagi ya? Karena mati mati lampu di sini. Ini tadi insight ya, ada namanya nih activity. Kita ingin lihat siapa nih was inactive last week. Ini ada 22 student were absent from the last one meeting. Wah, banyak sekali. Kemudian kita klik tambah, kita akan menambahkan task by planner and to do. Saya ulangi lagi, planner kita ketik. Kalau tidak muncul icon task by planner and to do, kita ketik. Kemudian kita klik. Nah, plannernya ini bisa ditambahkan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Sinyalnya low. Mohon izin mematikan kamera. There is a problem reaching this app. Ya, karena sinyalnya rendah, jadi ada sedikit masalah untuk menggapai atau berkomunikasi dengan aplikasinya. Coba diulang. Masih belum mau. Oke. Karena masih belum mau, kita buka ini saja dulu. Nah, jadi tadi kita sampai sini ya. Ketika kita klik, maka akan muncul yang ini yang error tadi. Nah, silahkan nanti dimasukkan rencananya apa, atau mungkin proyeknya apa. Boleh proyek dari, udah nyala lagi. Boleh proyek dari Bapak Ibu sebagai guru beserta guru yang lainnya, atau boleh proyek untuk anak-anak. Begitu. Saya mencoba untuk bergabung di, oh sebentar, baru saja nyala. Mungkin sinyalnya belum kembali. Sementara ini dulu. Kemudian plan-nya namanya apa, atau rencananya, tugasnya, atau proyeknya namanya apa, silahkan. Kalau itu baru, kalau sudah ada juga boleh diklik use an existing plan. Nah, karena kita baru, kita akan buat nama yang baru. Kita centang post to the channel about this step. Biar ada apa ya, notification-nya gitu. Kemudian kita klik save. Nah, berikutnya ada bucket. Misalnya di sini modul memberi nama tugas, menentukan batas waktu penyelesaian tugas, dan menentukan orang yang menyelesaikan tugas.
Oke, saya coba lagi. Apakah sudah muncul? Hmm, baik, mari kita coba di Teams yang sebenarnya. Sebentar, saya ulang presentingnya. Nah, kita klik tambah, kemudian task by planner tadi. Masih belum mau. Baik, nanti akan saya buatkan video karena masih belum mau. Jadi silakan Bapak Ibu nanti isi nama tugasnya, kemudian batas penyelesaiannya, kemudian ditugaskan kepada siapa saja. Kemudian tampilan tugasnya akan seperti ini. Di sini ada bucket, ada progres kalau memang sudah dikerjakan oleh pesertanya atau orang yang ditugaskan di situ, dia akan menuliskan sesuatu atau mencentang sesuatu jika ada draftnya atau checklistnya. Ini seperti ini nanti tampilannya. Kemudian ini ada catatannya, apa yang harus dikerjakan, bagaimana, begitu. Ini matematika ya, bilangan bulat dan pecahan, persamaan dan pertidaksamaan. Nah ini mungkin bisa menugaskan anak-anak karena sekarang istilahnya kita akan menggunakan flip class, kelas online dan kelas offline, di mana kelas offline kita hanya diperbolehkan masuk selama 2 hari ya. Dan kita pasti merasa itu tidak cukup, terutama bagi teman-teman yang ada di taman kanak-kanak. Itu sangat tidak cukup, karena anak-anak itu belajar dengan meniru gurunya, begitu. Jadi kalau tidak pernah bertemu dengan gurunya, atau bertemunya sangat jarang, itu apa yang bisa mereka tiru? Yang mereka tiru adalah orang tua. Dan mungkin nanti cita-cita anak-anak akan, berbeda sekali karena beberapa juga menginginkan menjadi gawai atau smartphone karena, orang tuanya selalu memperhatikan smartphone dibandingkan dengan memperhatikan mereka. Berbeda dengan guru, guru itu ketika berada di dalam kelas, ketika sudah mengajar, biasanya perhatiannya seluruhnya untuk, anak-anak. Ya walaupun hanya mungkin kita bertemu kalau guru mata pelajaran mungkin hanya 2 jam pelajaran kan. Kalau guru TK ya, mmm, kalau, apa ya, normal kita bertemu 2,5 jam minimal. Tetapi kalau, eee, besok di
era normal baru ini kita hanya akan bertemu 1 jam saja. Begitu secara jamnya kita kurang, ya kualitasnya harus kita tingkatkan. Nah, ini salah satu untuk mendukung kita, menggunakan task by planner untuk, mmm, menyediakan project ya, jadi project based learning gitu, bisa berkelompok. Kalau dekat-dekatan gitu kan masih boleh ya, apa, untuk bertemu anak-anaknya untuk mengerjakan, proyek ini. Nah, ini bisa kita gunakan. Ini ada tasnya. Nah, nanti bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Nanti yang perlu dikumpulkan hanya screenshot seperti ini saja, tampilan board-nya. Saya akan tahu bahwa Bapak Ibu mempunyai beberapa bucket atau beberapa keranjang begitu, kemudian di masing-masing keranjang ada berapa, tugas anak-anak. Dan satu penugasan ini kalau nggak salah maksimal nanti bila dicoba 11 orang yang ditugaskan kalau nggak salah ya, 11 orang yang ditugaskan di dalam satu tugas, list tugas ini. Jadi kayak ini kelas 6 bilangan bulat dan pecahan ini maksimal, yang ditugaskan di dalam sini ada 11. Nah, mungkin kalau kita bikin kelompok juga nggak mungkin 11 orang ya, biasanya paling berapa, 5, 3, ini 2 nih. Wah, ini ada yang 1, bukan tugas kelompok kalau 1 nanti. Ya bisalah untuk membagi tugas ke anak-anak, kita menggunakan ini. Nah, ini tampilan chart-nya, ini tadi board, ini chart, mana yang sudah belum mulai siapa, mungkin di situ ada berapa tugas, ada yang belum mulai sama sekali, ada yang sedang dalam progres. Kemudian nanti ada yang harusnya sudah selesai tapi ternyata belum selesai alias terlambat gitu, ada yang sudah selesai completed. Di sini bisa kita cek semuanya. Nah, ini adalah tampilan di schedule, jadi di sini ada berubah bucket filter, ada tampilan list, board tadi, chart, dan schedule. Yang list-nya itu seperti ini. Ini adalah tampilan list. Ada tugas, judul tugasnya, kemudian kepada siapa ini ditugaskan, kepada siapa ditugaskan, kemudian ada prioritasnya, apakah dia prioritas sedang, penting, ya baik. Ini prioritasnya, ada penting, important, medium, low, itu tugasnya, kemudian ada kapan harus diselesaikan, dan ini ada bucket. Nah, ini kalau, task by planner-nya kita kita install di samping sini. Mari kita coba, sudah bisa belum ya? Mmm, bekerja dengan sinyal itu seperti ini. Terima kasih yang sudah menunggu dengan sabar. Bapak Ibu juga boleh boleh, praktek juga. Silahkan. Masih belum mau? Oke. Masih belum mau? Nah, eee
Saya mungkin bukakan assignment. Mungkin saya bukakan yang ada di sini. Ini adalah, task by planner yang saya buat dengan judul, project OPTK karena ini ada operator dapur paut untuk taman kanak-kanak di Muntilan. Nah, di sini ada to do-nya, ini default bucket pertama itu namanya to do, apa yang harus dikerjakan, bisa juga diganti. Nah, karena kami setiap tahun ada namanya, laporan tahunan untuk, lembaga, ya namanya kita kita sering sebutnya LI. Nah itu, siapakah yang sudah cetak? Jika sudah dicetak ini kan akan dikumpulkan gitu, dikumpulkan di Korwil. Nah ini karena itu tadi paling banyak adalah 11 orang, itu, saya di sini saya bagi karena semuanya kan harus mengumpulkan kalau ini, mengumpulkan tugas yang sama. Nah, di sini, eee, saya buat breakdown menjadi 4 tugas dan masing-masing tugas itu berbeda-beda orang. Ini saya serahkan ke 2 orang. Ini saya serahkan ke sekian orang. Nah, bagaimana cara membuat ini? Secara otomatis kita muncul di tas to do 1 ini ya, atau kita tambah di sini aja, bisa nggak ya? Oke, kita tambah task. Atau memang tidak mau? Oke, lama, Mak. Oke, karena lama, kita geser saja. Nah, di sini ada add new bucket, teman-teman, ada add new bucket, kita klik, kita berikan nama bucket-nya. Jadi keranjangnya ini, apa, misalnya, gas, apa ya, itu tadilah, matematika, kelas kelas berapa ya? Kelas 5 misalnya. Nah ini bucket-nya sudah terbentuk. Di sini akan ada tulisan new bucket lagi, karena kita bisa menambahkan bucket yang baru lagi. Kemudian untuk menambahkan tugas, kita klik tugas add task, kemudian masukkan nama tugasnya misalnya, pecahan, kemudian kita set due date-nya misalnya tanggal 19 hari Sabtu, kemudian kepada siapa kita, eee, tugaskan, kita ketikkan saja nama seseorang yang ada di dalam kelas ini. Wah, banyak sekali. Ini ada siapa saja nih? Kak Agustina, kemudian ada bener Kak ya? It's just sign. Oke, bukan berarti.
Yang ada sajalah. Udah. Misalnya ke 2 orang ini. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu klik add task, karena kalau ini nggak diklik nanti hilang. Misalnya saya tambah task baru, nah dia hilang karena dia belum ditambahkan. Pecahan, kemudian set due date-nya, kita ulangi lagi, kita tambahkan ke orang yang ada, kemudian kita klik add task. Nah, dia muncul nih di bawah. Kita tambah lagi. Apa ya? Misalnya saja. Karena yang muncul cuma 2 orang ini ya sudah kita masukkan ke 2 orang. Kita klik atas lagi jangan lupa. Nah, sudah ada 2 list. Nah, nanti, Bapak Ibu silakan dilihat, rubrik penilaiannya yang dibutuhkan berapa bucket dan berapa list untuk mendapatkan nilai sempurna 100. Nah, nanti yang di-screenshot ini, tampilan dari board saja. Tidak usah list-list di sini saya harus satu-satu gitu kan, board-nya saja, board di grup ini board-nya. Kalau ada banyak, jadi misalnya Bapak Ibu bikin berapa bucket, ya kan ini 3 kelihatannya 3. Misalnya bikin lebih, nah ini juga 2 kali atau 3 kali screenshot nanti. Boleh kalau cuman bisa 1 kali screenshot seperti ini langsung dimasukkan gambarnya di dalam penugasan screenshot 1 buah gambar saja, tapi kalau banyak silahkan masukkan di Word kemudian di-upload ke penugasan, kalau banyak. Nah, kalau tidak salah, ini berarti sekalian aja nih, penugasannya. Saya bocori aja deh. Kayaknya belum ada. Ada di sini. Penugasan tugas planner. Ini ada rubriknya Bapak Ibu. Nah, bisa dilihat ya bahwa kalau dari bucket, di sini kan ada bucket dan task. Kan, bucket kalau ingin berapa sih nilainya? Nilainya 1, bahwa di situ nggak ada bucket sama sekali. Hanya ada 1 bucket dan 3 orang anggota. Hanya ada 2 bucket dan 3 orang anggota, kemudian lebih dari 3 bucket dan 3 orang anggota dalam bucketnya. Kemudian untuk tasnya sama tidak ada tas, cuman bucket aja. Kemudian, ada 1 tas dan 3 orang anggota di dalam tasnya itu. Terus, nilai berikutnya good, itu hanya 2 tas dan 3 orang anggota. Yang sempurna itu lebih dari 3 tas dan 3 orang anggota. Jadi kalau Bapak Ibu, membuat ini di kelas Bapak Ibu yang mestinya anggotanya itu lebih dari 3. Siswa Bapak Ibu kan nggak mungkin cuma 3 orang. Nah, jadi otomatis secara anggota ini sudah lebih dari 3 anggota. Begitu. Tapi silakan nanti dibikin bucket dan tasnya. Jadi untuk bucket nilainya 50, untuk tas juga kemungkinan besar 50. Jadi kalau dua-duanya sempurna berarti nilai Bapak Ibu adalah 100. Nih, kemudian, ini nanti akan muncul, assignment ini akan muncul di Teams Bapak Ibu pada jam 18 atau 6 sore.
Jadi dari jam 18 nanti baru bisa dikerjakan atau bisa post assignment. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ini mencoba untuk membuat bucket-nya, mencoba untuk membuat planner-nya, ketika sudah selesai dari tim hari ini, mungkin juga sudah selesai tugasnya. Begitu. Ada yang ingin ditanyakan ini sambil nyoba lagi apakah mau atau tidak? Kenapa ini error? Sinyalnya jelek sekali. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Masih error, masih error. Bu Ana, Iya, selamat siang, Bu. selamat siang. Bu, mohon diulangi lagi tadi untuk perbedaan bucket dan juga tas itu di mana ya, Bu, ya? Oke, Boleh diulang kembali. Terima oke, kasih. siap, sama-sama. Jadi, ini saya hapus aja ya. Delete biar kelihatan. Baik teman-teman, bucket atau keranjang itu adalah apa ya? Yang isinya adalah banyak tugas, banyak tas. Jadi kita bayangkan kita punya keranjang yang isinya adalah beberapa tugas di bawahnya. Nah, ini ada tulisan add new bucket. Ini adalah bucket atau keranjang yang akan kita buat. Kita bisa klik bucket name-nya, silahkan diberikan nama tugasnya apa atau project-nya apa. Nah, di bawahnya akan muncul add task. Nah, itu tugas, tasknya. Ini adalah task, cara penambahannya seperti tadi. Tugasnya apa, kemudian setting kapan harus dikumpulkan, kemudian kepada siapa ini ditujukan. Jangan lupa klik add task. Nah, ini adalah task. Jadi bucket itu adalah satu baris ini, itu bucket yang isinya beberapa task atau tugas. Begitu, Bu Ana? Harus diulang lagi atau sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Oke, Terima oke. kasih. Sama-sama. Pak Muhaimin silahkan. Ya, terima kasih Ibu. Ini saya masih kebingungan dan perlu saya tanyakan tentang anggota kelasnya nanti yang harus mengerjakan tugas. Itu kita Iya. ambil dari mana, Bu? Itu apakah Bapak sudah punya Teams? timnya itu tim yang ada di sini atau tim di luar, Bu? Teams-nya Bapak yang Bapak sebagai guru. Oh ya, berarti nanti dari luar bisa masuk gitu ya? Iya, jadi silahkan menggunakan tim yang sudah ada saja Bapak, tidak perlu membuat tim yang baru. Tidak perlu Bapak membuat tim dengan guru inovatif, kemudian teman-teman suruh masuk seperti zaman level 100 ya. Level 100 itu kan kita membuat tim, kemudian teman-teman satu pelatihan kita undang minimal 3 begitu kan. Ini tidak, jika Bapak sudah mempunyai satu kelas tim, itu silahkan dipakai saja. Kemudian kalau Bapak menggunakan kelas Bapak sendiri, Bapak ngajar apa? Ngajar olahraga, Bu. Olahraga. Ada tim olahraganya, kelas Teams-nya? Ya belum, Bu. Ya. Belum. Bapak kemarin ikut level 100? Ya ikut level 100. Masih ada kelasnya? Ya kelasnya kelas
antar teman itu. Iya, tapi masih ada kan? Atau sudah Ada, dihapus? masih ada. Oke, gunakan itu saja, Pak. Tapi kalau Bapak mau bikin kelas di sini bersama teman-teman yang menggunakan guru inovatif, silahkan. Silahkan saja gitu. Kalau saya sih biar cepet nyaranin yang udah ada aja. Kan kelasnya kemarin minimal 3 gurunya peserta didiknya itu kan kemarin 3 kan. Dan biasanya kita dapat lebih sampai 6, 7 gitu. Teman-teman kita pada masuk mau bantuin. Kita juga masuk di beberapa kelas kan, seperti itu. Nah, itu boleh silahkan digunakan. Jadi nggak usah bikin baru lagi karena yang dibutuhkan di sini screenshotnya dan saya juga nggak butuh masuk ke dalam Teams Bapak Ibu untuk ngecek oh iya ada bener nih task planner-nya gitu. Tidak, silahkan saja screenshot yang tadi itu bisa dikirimkan langsung dari kelasnya Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan jika ingin bertanya. Bu, Iya. maaf ingin tanya, nanti di akhir pembelajaran ini akan dikirim tugasnya ya Bu ya? Maksudnya Bu tulis nanti akan memberikan review tugasnya. Iya, assignment-nya nanti akan muncul di jam 18 Ibu. Saya sudah bikin semua assignment 4-4-nya dan sudah saya jadwalkan akan muncul setiap hari jam 18, jam 18, jam 6 sore. Jam 6 sore gitu. Ya, nah mulai dari jam 6 sore itu silahkan bisa langsung setor tugasnya kalau memang sudah selesai silahkan. Tidak harus menunggu besok sampai tanggal 1 Juli. Oh gitu ya Bu. Iya. Jadi setiap pemberian tugas langsung dikirim gitu ya Bu. Itu dalam bentuk screenshot ya Bu? Iya, yang hari ini task by planner dalam bentuk screenshot Bu. Oh iya ya. Terima kasih Bu Sulis. Iya, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini materi paling mudah di pelatihan ini, teman-teman. Kalau sudah selesai, nggak ada yang ditanyakan sih kita selesai cuma 1 jam. Bahagia. Buka lagi ya kameranya. Walaupun Teams-nya masih belum mau. Nanti coba saya buatkan video tutorialnya. Mungkin karena terbagi dengan Teams meeting jadi agak low, apalagi tadi mati lampu sinyalnya. Sinyalnya oh no sekali. Ada yang ditanyakan? Tidak ada teman-teman? Alhamdulillah kalau udah semuanya jelas. Kalau sudah jelas semuanya bisa dibuka kameranya. Kita bisa foto bareng. Pakai together mode. Oke, background dari MI Expert ada di Teams, Bapak, di materi kalau nggak salah. Tampilan large gallery preview-nya tidak akan hidup karena peserta saya cuma 20. Kalaupun menghidupkan kamera semua, oh bisa, tapi setelah 9 video. Ada yang ingin menghidupkan lagi kameranya? Sampai 9 orang nih, nanti bisa large gallery preview-nya on. 5, 6, 7, 8. Oke, kalau sudah tidak ada
pasang yang manis. 1, 2, 3, cheese. Saya akan ganti ke mode together. Baik, tampilan together mode. Original adalah default. Saya simpan dulu. Saya akan ganti skinnya. Kita sedang ada di pesawat luar angkasa. Terganti nggak ya nih? Nggak mau ganti skinnya. Oh, karena dia butuh 24 orang. Baik. Untuk 24 orang. Skinnya nggak mau. Sinyalnya. Di tempat Bapak Ibu sini ganti-ganti nggak ya? Tampilan together mode-nya. Oke, nggak mau. Baiklah, menyerah saja. Baik, Bapak Ibu, sudah tidak ada yang ditanyakan lagi? Kita selesai lebih cepat. Nah, large gallery preview-nya bisa loh. Kita coba lagi together mode. Masih belum menyerah ini. Oke, ya sudahlah, tidak mau. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup ya. Terima kasih sekali sudah hadir pada hari ini. Dan saya juga sudah backup download attendance list-nya. Tapi nanti secara otomatis attendance list-nya juga akan muncul di tim kita di channel meeting. Nanti akan muncul di bawah rekaman dari acara hari ini. Dan terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir. Mohon maaf segala kesalahan dan kekurangan saya. Tetap semangat dan tetap sehat untuk bisa melanjutkan apa yang sudah diagendakan hari ini. Dan untuk tugas jangan lupa nanti akan muncul jam 6 sore, jam 18. Sudah di schedule atau sudah dijadwalkan untuk muncul di jam 18. Untuk besok Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu menyiapkan materi PowerPoint dalam bahasa Inggris, rencana saja, tidak
perlu PowerPoint-nya. Jadi rancangan saja Bapak Ibu karena kita akan membuat PowerPoint-nya secara online besok. Ya, sehingga bisa lebih cepat untuk tugas Bapak Ibu selesai. Jadi besok akan ada 2 materi yaitu PowerPoint dan stream. Besok akan ada 2 materi, PowerPoint dan stream. Dan silahkan dipersiapkan PowerPoint pembelajaran Bapak Ibu boleh, apa saja boleh. Mata pelajaran Bapak Ibu yang Bapak Ibu ampu dalam bentuk PowerPoint, boleh juga materi-materi atau dari fitur-fitur Microsoft mungkin juga boleh. Ya, apa saja yang ingin Bapak Ibu sampaikan di situ silahkan direncanakan dalam bahasa Inggris karena kita akan presentasi dalam bahasa Inggris dan menggunakan subtitle bahasa Indonesia. Begitu. Itu saja yang perlu disiapkan. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf juga sekali lagi atas semua kesalahan dan apa yang terjadi hari ini sehingga kita tidak maksimal. Dan sampai jumpa besok. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih. Ya, Terima sama-sama. kasih. Terima kasih, Bu.